Selamat malam saudara-saudara gue. Kembali lagi sama gue Film Dongeng. Hari ini gue akan merangkum sebuah film berjudul Joker tahun 2019. Sebelum gue lanjut, gue ingin kasih tahu dulu sama kalian untuk kritikan, saran dan masukan tulis di kolom komentar. Selamat menikmati. Terima kasih. Di pagi hari yang cerah sambil mendengarkan berita kota Gotham yang semakin kumuh dan kotor, pria tersebut bernama Arthur Fleck dan merias mukanya sebagai pekerjaan badut. Tetapi Arthur menahan air mata karena melihat nasibnya seperti ini. Beberapa saat kemudian, Arthur menjalankan tugasnya di pinggir jalan dan mencoba menarik pengunjung di pinggir jalan agar mau mampir ke sebuah toko yang sepi dan hampir bangkrut. Arthur tetap semangat bekerja sebagai seorang badut. Beberapa saat kemudian, ada beberapa anak remaja mengganggu pekerjaan Arthur dan merebut papan pengumuman dari tangan Arthur. Arthur yang panik langsung mengejar anak remaja tersebut. Arthur meminta pertolongan sama warga sekitar, namun tidak ada satupun orang yang membantu Arthur. Namun, Arthur terjebak dalam pengejaran anak remaja tersebut hingga dipukul dengan papannya hingga hancur. Arthur yang kesakitan itu tidak mampu untuk melawan dan bangkit berdiri lagi. Sore harinya, setelah pulang kerja di depan dokter pribadi Arthur, Arthur tertawa tidak terkendali karena sebuah penyakit yang dialaminya. Arthur mengidap penyakit mental, di mana moodnya sangat buruk, tertawa lepas dan tidak bisa menghentikannya. Hingga beberapa menit kemudian, Arthur menanyakan kepada dokternya kenapa orang-orang di luar sana semakin tidak waras. Lalu dokternya menjawab karena situasi kota Gotham lagi kacau balau dan warga miskin kota semakin susah mendapatkan pekerjaan. Dan dokter itu menyuruh Arthur berhenti sebat dan memberikan resep obat. Di perjalanan pulang, di dalam busway, Arthur menggoda seorang anak kecil yang duduk di hadapannya hingga tertawa. Namun, ibu anak tersebut tidak suka dengan perilaku Arthur. Arthur pun sedih dan penyakitnya kambuh lagi. Arthur tertawa sehingga penumpang di dalam bus sangat kebingungan. Arthur pun memberi sebuah kertas kepada ibu anak tersebut kalau Arthur mempunyai penyakit ketawa yang tidak bisa dikontrol. Setelah menebus obat di apotik, Arthur berjalan pulang menaiki tangga menuju ke rumahnya. Sebelum memasuki rumahnya, Arthur mengecek kotak surat namun tidak ada apapun di sana. Lalu, Arthur masuk ke dalam rumahnya, disambut oleh ibunya. Ibunya bertanya, apakah ada surat balasan dari seseorang bernama Thomas Wayne? Arthur menjawab, kotak surat tersebut kosong. Lalu Arthur menonton acara TV talk show yang dibawain oleh host Murray Franklin. Arthur dan ibunya sangat menyukai acara TV tersebut. Pagi harinya di tempat pekerjaan, Arthur sedang memegang sepatunya. Salah satu rekannya bernama Samsul mendengar info kalau Arthur kemarin dibully oleh anak remaja. Karena kasihan, si Samsul menjual sepucuk pistol dan beberapa peluru kepada Arthur untuk jaga-jaga. Arthur awalnya menolak, namun si Samsul memaksanya demi keselamatan Arthur. Teman Arthur yang bernama Gary atau si Cebol tiba-tiba muncul dan memberitahu Arthur kalau Arthur dipanggil oleh bosnya. Di dalam ruangan itu, sang bos menegur Arthur karena kejadian kemarin meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Arthur pun mencoba menjelaskan kejadian kemarin kepada bosnya, namun bosnya tidak peduli. Arthur yang kesal memukul-mukul bak sampah di belakang gedung. Arthur pun berjalan dengan lesu menuju ke rumahnya, dan Arthur pun tidak lupa untuk mengecek kotak surat tersebut namun tidak ada balasan. Di dalam lift, Arthur bertemu dengan tetangganya seorang wanita bernama Putri dan anaknya yang masih kecil. Di dalam rumah, Arthur mengurus ibunya yang sudah tua. Di malam hari, Arthur sambil menonton acara sebuah televisi dan bermain-main dengan pistol miliknya. Dan Arthur tiba-tiba tidak sengaja menembak pistolnya ke arah dinding rumahnya. Pagi harinya, Arthur mengikuti tetangganya kemanapun ia pergi. Namun, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Malam harinya, Arthur menuju ke sebuah bar yang mempertunjukkan aksi stand-up komedi amatir. Beberapa saat kemudian, terdengar suara bel rumah Arthur yang ternyata adalah tetangganya yang bernama Putri. Putri berkata ia mengetahui seharian tadi Arthur mengikuti dirinya kemanapun ia pergi.
Pagi harinya, Atur sedang bekerja sebagai badut di salah satu rumah sakit untuk menghibur anak-anak penyakit kanker. Dan tidak sengaja pistol yang Atur bawa terjatuh ke lantai. Tak kelak hal itu membuat bosnya marah-marah dan memecat Atur karena kelakuannya. Di dalam perjalanan pulang, di dalam sebuah kereta, Atur yang sedang kusut melihat seorang wanita yang diganggu oleh 3 pria yang tak dikenal. Tiba-tiba, Atur ketawa terbahak-bahak. Hal itu membuat 3 pria itu kesal melihat kelakuan Atur yang sangat aneh. Ditambah, wanita tersebut pergi meninggalkan mereka semua. 3 pemuda itu semakin kesal, mereka mengira Atur mentertawakan aksi mereka. Atur mencoba memberi penjelasan kalau dirinya memiliki penyakit tertawa. Namun, 3 pemuda tersebut tidak peduli. Mereka memukuli Atur bertubi-tubi hingga Atur tumbang. Atur kemudian menembak 2 pemuda itu hingga tewas. Salah satu orang berhasil lolos. Atur pun mengejar satu pemuda yang lolos. Setelah kereta berhenti, Atur mengikuti pria tersebut dan menembaknya dari belakang hingga tewas. Atur kemudian berlari-lari menuju ke rumahnya. Setelah sampai ke dalam, tiba-tiba Atur merasakan sesuatu. Atur tidak pernah merasakan ini sebelumnya dan Atur merasa bahagia dia menari tidak jelas. Di pagi harinya, Atur mengemasi barang-barangnya di tempat kerjanya. Dan satu-satunya teman yang peduli adalah si Gary atau si Cebol. Sementara yang lain membuli Atur soal senjata yang ia bawa, termasuk si Samsul. Sebelum pergi, Atur memukul sebuah benda dan mencoret tulisan di dinding. Di rumah, Atur meminum stok obatnya yang terakhir dan menonton acara televisi bersama ibunya. Di siang harinya, Atur menemui dokter pribadinya untuk konsultasi lagi. Tidak disangka, sang dokter memberitahukan kepada Atur pemerintah menghentikan layanan konsultasi gratis. Untuk masyarakat miskin, termasuk pasokan obat gratis, sudah ditutup. Di malam harinya, Atur bersiap-siap maju di stand up komedi amatir. Di sana juga ada tetangganya bernama Putri duduk di bangku penonton. Dari acara stand up komedi, Atur dan Putri berjalan santai. Di sana, Atur melihat beberapa orang yang menggunakan topeng badut. Atur pun bahagia melihatnya. Sesampainya di rumah, Atur membantu ibunya menuju ke kamar untuk istirahat. Ibunya memberi sepucuk surat kepada Atur. Di siang harinya, Atur menaiki kereta menuju tempat Thomas Wayne. Atur kini tiba di kediaman rumah Thomas Wayne. Sesampainya di depan halaman rumah, Atur melihat ibunya dibawa menggunakan ambulan. Atur yang sedih mengikuti ibunya ke rumah sakit. Di dalam kamar pasien, Atur ditemani tetangganya bernama Putri, menunggu ibunya terbaring tidak sadarkan diri di atas kasur. Beberapa saat kemudian, Atur pergi menuju ke gedung pertunjukan.
di mana malam itu banyak orang kaya berkumpul termasuk Thomas Wayne, dan terjadi demo besar-besaran di sana. Arthur menyelinap kerumunan orang-orang tersebut, masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang. Di dalam, Arthur menyamar sebagai pelayan memasuki ruangan pertunjukan. Selanjutnya, Arthur pergi ke toilet. Tak disangka, di toilet Arthur bertemu dengan Thomas Wayne. Di depan Thomas Wayne, Arthur belak-belakan mengaku kalau dia adalah anak ibunya yang pernah bekerja sebagai ART di rumah Thomas Wayne. Di depan Thomas Wayne, Arthur belak-belakan mengaku kalau dia adalah anak ibunya yang pernah bekerja sebagai ART di rumah Thomas Wayne. Di dalam rumah, Arthur yang sedang kusut mengeluarkan semua isi kulkas lalu masuk ke dalam kulkas tersebut. Di pagi harinya, Arthur mendengar bunyi telepon. Setelah diangkat, ternyata itu adalah telepon dari manajer acara talkshow yang Arthur menonton setiap malam dan mengundang Arthur untuk hadir interview hangat di siaran langsung. Siang harinya, Arthur menaiki bus menuju rumah sakit jiwa Arkham. Di dalam rumah sakit jiwa itu, Arthur menemui bagian arsip. Malam harinya, di bawah guyuran hujan lebat, Arthur berjalan pulang sendiri dan mampir ke rumah tetangganya yang bernama Putri. Di pagi harinya, di kamar pasien, dia mengira hidupnya adalah tragedi. Namun, hidupnya adalah komedi. Sambil membekap ibunya sendiri dengan bantal hingga tewas. Arthur pun bersiap-siap mengecat rambutnya sambil menari-nari, tanda Arthur sedang bahagia. Beberapa saat kemudian, terdengar suara bel dari rumah Arthur. Setelah pintu dibuka, ternyata adalah mantan kerja Arthur, si Samsul dan si Cebol, yang berbelasungkawa atas kepergian ibu Arthur. Mereka mengajak Arthur untuk minum supaya tidak stres. Lalu si Arthur menjawab kalau dia baik-baik saja setelah meminum beberapa obat-obatan. Tak disangka, tiba-tiba Arthur langsung menikam si Samsul hingga tewas. Si Cebol yang sedang di pojokan ketakutan melihat aksi Arthur tersebut. Arthur berkata kepada si Gary atau si Cebol, ia boleh pergi karena ia sangat baik kepada Arthur. Beberapa saat kemudian, Arthur berjalan menuju ke studio sambil diikuti oleh dua polisi. Arthur pun sadar melihat dua polisi di belakangnya. Arthur pun berlari-lari sangat kencang menuju studio. Di dalam acara talkshow tersebut, Murray bertanya kenapa Arthur berpenampilan seperti ini. Arthur menjawab karena dia suka dengan kostum ini. Setelah itu, Arthur pun dipanggil masuk untuk menghadiri interview. Arthur pun mencium salah satu bintang tamu, kemudian duduk. Murray pun bertanya lagi, kenapa Arthur berpenampilan seperti ini? Arthur pun menjawab, karena ingin melihat orang lain tertawa. Tiba-tiba, Arthur menembak kepala Murray tersebut hingga tewas. Seketika, orang-orang di dalam studio berhamburan. Tak pula peristiwa itu menjadi berita besar di semua saluran televisi. Dan Arthur dibawa mobil patroli dan melihat lingkungan sekitar teriak kacau. Orang-orang berdemo menggunakan kostum dan topeng badut. Sebuah mobil ambulan menabrak mobil patroli itu. Beberapa orang membawa Arthur keluar dari dalam mobil patroli tersebut. Di tempat lain, Thomas Wayne baru keluar dari bioskop mengajak istri dan anaknya untuk berjalan di tempat sepi. Ternyata mereka diikuti oleh seseorang yang menggunakan kostum badut. Orang tersebut tiba-tiba membunuh kedua orang tersebut dan menyisakan seorang anak kecil. Sementara itu, Arthur kembali siuman dan dikelilingi oleh orang-orang yang memujanya. Arthur pun sangat bahagia, akhirnya ada orang-orang yang mengerti perasaannya juga. Arthur pun mulai menari-nari, tanda ia sangat bahagia, dan semua orang bersorak-sorak. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang rumah sakit jiwa, Arthur ditemani oleh seseorang psikiater. Arthur ketawa terbahak-bahak mengingat kejadian tewasnya kedua orang tersebut. Arthur kemudian keluar dari ruangan psikiater tersebut. Arthur pun berlari ke sana kemari dan dikejar oleh petugas.